Halo semuanya, kita kan setiap hari nggak bisa lepas ya dari HP, laptop, internet. Tapi, pernah kepikiran nggak sih sebenarnya apa ya isi kotak canggih ini? Gimana cara kerjanya? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasianya. Mulai dari otak dan tubuh komputer, sampai gimana caranya biar kita aman di dunia maya. Yuk kita mulai? Iya kan, pertanyaannya kelihatan simpel banget, tapi jawabannya itu loh bakal bikin kita, wah gitu tuh ternyata. Anggap aja kita lagi jadi detektif digital nih, ngintip dapur pacu gadget yang kita pakai tiap hari. Udah siap? Oke, kita mulai dari bagian fisiknya dulu deh. Otak dan tubuhnya komputer. Mirip-mirip kayak kita, komputer juga punya organ-organ penting biar bisa hidup. Nah, ada 3 pemain utama nih. Yuk kita kenalan satu-satu. Nah, ini dia nih, sang superstarnya, CPU alias Central Processing Unit. Gampangnya, ini tuh otaknya komputer. Semua perintah, semua perhitungan dia yang ngerjain. Pas tamu lagi seru-serunya main game, atau lagi nonton video, atau ngerjain tugas, itu CPU-nya lagi kerja keras banget, memproses jutaan perintah dalam sedetik. Beneran deh, tanpa CPU, laptop atau HP-mu, itu cuma jadi kotak pajangan aja. Oke, sekarang coba bayangin meja kerja kamu. Makin luas mejanya, makin banyak buku, laptop, catatan yang bisa kamu buka barengan tanpa gerantakan kan? Nah, itulah gunanya RAM. RAM itu ibarat meja kerja super luas buat si CPU. Semua aplikasi yang lagi kamu buka, disimpan di situ sementara, biar CPU bisa ngambil datanya cepat banyak. Nah, kalau RAM tadi itu meja kerja buat yang lagi dikerjain sekarang. Harddisk atau storage itu lemari arsipnya, tempat nyimpen semua file kamu buat jangka panjang. Foto-foto liburan, video-video lucu, koleksi game, tugas sekolah, semuanya disimpan di sini. Jadi walaupun komputernya kamu matiin, datanya tetap aman di dalam lemari ini. Jadi, gampangnya gini, CPU itu yang mikir, RAM itu yang ngingetin apa yang lagi dikerjain saat ini, dan hard disk itu yang nyimpen semua kenangan dan file penting. 3 serangkai ini harus kerja bareng biar semuanya lancar jaya. Keren kan? Oke, organ tubuhnya udah kita kenal nih. Sekarang kita coba masuk lebih dalam lagi. Gimana sih cara si otak komputer ini beneran mikir? Nah, jawabannya itu ada di 2 kata kunci, logika dan algoritma. Nah, kunci utamanya itu ya ini, algoritma. Dengar namanya kayak rumit ya. Padahal santai aja. Konsepnya super simple. Algoritma itu ya cuman daftar perintah. Sesederhana resep masakan, beneran deh. Contoh paling gampang, yaitu resep bikin teh manis. Itu tuh algoritma loh. Ada langkah-langkahnya yang harus urut. Coba bayangin, kamu aduk gula dulu sebelum nuang air panas. Kan aneh. Nah, komputer juga gitu. Dia ngikutin instruksi satu per satu, persis kayak kita ngikutin resep. Jadi, setiap kali kamu ngeklik like, kirim chat, atau milih hero di game favoritmu, itu semua ada resepnya. Ada algoritma yang jalan di belakangnya. Jelas lebih rumit daripada resep teh manis sih, tapi intinya tetap sama. Deretan perintah yang dijalankan dengan patuh. Selain ngikutin resep, komputer juga pinter ngatur data. Ada 2 cara nih yang keren. Pertama, stack atau tumpukan. Bayangin aja tumpukan piring kotor. Piring yang paling atas, yang terakhir kamu taruh, itu kan yang pertama kamu cuci. Tombol undo atau kembali di aplikasi, itu kerjanya kayak gitu. Terus ada lagi queue atau antrian. Nah, ini kayak antre tiket bioskop. Siapa yang datang duluan, ya dia yang dilayanin duluan. Simple kan? Dan ini dia nih yang paling dasar dari semuanya. Komputer itu sebenarnya nggak ngerti loh sama huruf, gambar, apalagi suara kita. Dia cuma ngerti 2 kondisi, nyala atau mati, yang diwakilin sama angka 1 dan 0. Nah, bahasa ini namanya biner. Jadi bisa bayangin nggak? Lagu favorit kamu, foto-foto keren, video-video lucu. Buat komputer, itu semua cuma deretan angka 1 dan 0 yang panjang banget. Keren banget ya? Oke, kita udah ngerti cara kerja mesinnya. Keren. Tapi kan, teknologi ini nggak cuma soal mesin, tapi juga soal ngehubungin kita semua ke dunia digital yang super luas. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana kita harus bersikap di sana? Yuk kita ngobrolin soal etika dan keamanan di dunia maya. Ini penting banget teman-teman. Dunia digital itu udah kayak alun-alun kota, tempat umum. Jadi pertama, jaga data pribadi kamu. Anggap aja kayak dompet, jangan diumbar-umbar. Password, alamat, nomor telepon, simpen baik-baik. Kedua, jangan gampang percaya sama semua berita. Jadi detektif dulu, cek bener apa enggak sebelum ikutan nyebar. Dan yang paling penting, ingat, di balik setiap akun itu ada orang beneran. Jadi ngobrol yang sopan, yang baik ya. Terus hati-hati juga sama yang namanya malware. Ini tuh kayak
Program jahat yang sengaja dibikin buat ngerusak atau nyuri data dari HP atau laptop kita. Makanya jangan asal klik link aneh atau download file dari situs yang nggak jelas. Waspada, itu penting. Oke, jadi kita udah bongkar isi komputer, udah ngerti cara mikirnya pakai algoritma, sampai belajar jadi warga digital yang bijak. Semuanya nyambung kan? Nah, sekarang aku mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Dari semua yang kita bahas barusan, menurut kamu nih, apa sih satu hal yang paling penting buat kita ingat terus pas lagi online? Makasih banyak udah nyimak sampai akhir. Semoga obrolan kita kali ini bikin kita semua jadi makin pinter dan bijak ya pas pakai teknologi. Sampai ketemu lagi di pembahasan seru lainnya.